Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rama. Nah teman-teman, kali ini saya mau bikin ogura cheesecake yang super lembut dan enak banget pokoknya. Cara bikinnya juga gampang, pasti teman-teman bisa ikutin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Ini lembut banget teman-teman, recommended banget, wajib untuk dicoba ya. Nah bahan-bahannya ini udah saya siapkan. Saya bagi menjadi dua bagian. Nah di bagian A ini saya gunakan 200 ml susu full cream, kemudian 50 gram keju cheddar parut, dan 90 gram tepung terigu, 3 kuning telur, 80 gram margarin. Nah selanjutnya ini susunya akan saya masak, saya panaskan dengan campuran keju sampai kejunya meleleh aja ya teman-teman, sampai kejunya larut, nggak sampai mendidih meletup-letup gitu ya. Cukup dimasak menggunakan api kecil sampai kejunya larut. Oke, ini udah larut dan ini uapnya masih benar-benar panas. Lanjut kita masukkan margarin, kita aduk kembali sampai margarinnya semua larut. Kelihatan ya teman-teman, uap panasnya masih menguap ya. Nah selanjutnya setelah margarinnya larut semuanya, lalu kita ayak tepungnya. Langsung aja dalam keadaan hangat-hangat kita ayak tepung di dalam susu yang sudah kita rebus tadi. Nah selanjutnya kita aduk menggunakan whisk atau menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Nah usahakan tidak ada lagi yang menggerindil ya teman-teman. Lanjut masukkan kuning telur satu persatu. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan halus. Oke lanjut kita sisihkan. Nah untuk bahan B ini saya gunakan 6 butir putih telur ya teman-teman. Kenapa 6 butir putih telur? Karena ada sisa di kulkas 3 butir putih telur, jadi saya nggak digunakan. Kemudian ada 90 gram gula pasir dan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Nah ini di mixer sampai berbusa. Kemudian masukkan gula pasir secara bertahap agar mengembangnya perlahan ya teman-teman, tidak langsung berat gitu gulanya. Jadi cukup kita bagi menjadi 3 tahap untuk menuang gulanya. Nah ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah menggunakan mixer juga bertahap ya teman-teman, jangan langsung pakai kecepatan tinggi karena itu mempengaruhi mesin mixer menjadi cepat rusak. Nah selanjutnya masukkan perasan jeruk nipis. Nah kini kita mixer sampai mengembang putih pucat berjejak. Nah teman-teman, untuk memixer putih telur ini atau memixer telur itu tidak boleh sedikit pun wadahnya itu tercampur minyak atau ada sisa-sisa minyak dan air ya teman-teman, karena itu mengaruhi untuk menghambat pengembangan si telur.
Nah, ini udah putih, berjejak dan berjambul seperti ini. Nah, kita balikan seperti ini pun dia tidak akan tumpah ya teman-teman. Itu tandanya udah mengembang sempurna. Nah, selanjutnya ini akan kita campur ke adonan A. Sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini diaduk perlahan-lahan aja ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata, kemudian akan saya tuang ke adonan B dan diaduk sampai rata. Nah, ini saya bersihkan dulu ada dari wadahnya ya sayang, masih ada banyak sisa-sisa adonan. Nah, selanjutnya kita aduk ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau menggunakan whisk seperti ini tidak menjamin ya teman-teman, kalau bawahnya itu masih banyak endapan yang tertinggal, jadi saya ganti menggunakan spatula. Nah, saya putar balik-balik seperti ini ya. Maaf ya teman-teman, tangannya mengganggu kameranya untuk fokus ke adonan, tapi teman-teman juga bisa paham ya untuk cara mengaduknya. Nah, ini udah tercampur rata seperti ini, tidak ada lagi minyak yang mengendap atau adonan putih telur tadi ya, tidak ada lagi yang mengendap ataupun yang menggelindil gitu. Nah, ini udah bisa kita tuang ke dalam loyang. Nah, ini loyang saya menggunakan loyang yang 18x18. Nah, ini saya coba menggunakan loyang sekat, maksudnya tidak loyang yang menyatu itu ya, yang tidak ada sekatannya, karena saya belum punya loyang seperti itu, jadi saya menggunakan loyang yang sambungan. Nah, ini akan saya coba untuk membuat ogurake dengan loyang sambungan. Nah, selanjutnya ini udah sambil kita menunggu ini selesai, ovennya juga udah kita panaskan dan juga air di loyang yang lebih besar dari loyang ini ya. Nah, ini kita aduk menggunakan tusuk sate supaya udara yang di dalamnya keluar. Nah, seperti ini. Selanjutnya dihentak-hentakan beberapa kali agar gas di dalamnya sudah keluar semua. Nah, ini ovennya udah panas. Nah, airnya saya gunakan 1,5 cm ya. Kemudian saya masukkan adonannya. Nah, ini saya panggang selama 45 menit. Oke, ini udah 45 menit. Warnanya juga udah kuning. Nah, tadi saya panggang di loyang bawah ya. Ini saya pindah ke atas selama 15 menit. Di bawah tadi 30 menit, di atas 15 menit. Nah, ini udah matang. Ini akan saya angkat. Oke, ini teman-teman hasilnya udah saya keluarkan dari loyang. Nah, ini lembut banget teman-teman, menul-menul. Juga itu tekstur dalamnya itu sangat lembut, pori-porinya ya teman-teman. Kelihatan kan teman-teman? Nah, ini sangat lentur. Ini masih keadaan panas ya teman-teman. Langsung dikeluarkan dari loyang dan dipotong karena anak-anak saya sudah nggak sabar. Oke, ini akan saya potong-potong dan akan saya kasih lihat ke teman-teman tekstur dalamnya itu seperti apa. Nah, ini kelihatan lembut ya teman-teman, lembut banget tuh, pori-porinya juga
sangat rapat. Pokoknya enak banget teman-teman, mantep. Nah, ini anak saya request menggunakan keju cheddar parut, jadi saya kasih keju. Oke teman-teman, silakan dicoba ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya.